يا سيدي يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan jamaah KSM, kali ini kita akan membahas mengenai 5 contoh daripada manifestasi rahmat atau kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, rahmat itu artinya hati yang lembut, kasih sayang, manusia yang memiliki rasa kasih dan kelembutan hati. Akan tetapi juga ada kalanya makna rahmat ini ketika konotasinya dengan Allah SWT, maka diartikan dengan nikmat atau karunia, anugerah. Para mufassir berkaitan dengan rahmat ini, mereka mengatakan bahwasanya istilah atau kata rahmat ini biasanya terkait dengan rahmat di hadapan para kaum pendosa, dan ada kalanya juga diartikan sebagai mahabbah atau cinta kasih dan lutuf terhadap manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim dalam beberapa ayat menyinggung soal kekhususan rahmat dan kelembutan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya ayat 128 surat Taubah. Mari kita dengarkan. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yang artinya telah datang untuk kalian seorang utusan, seorang nabi, yang mana nabi tersebut dari kalian sendiri, dari kaum kalian sendiri. Nabi itu begitu sulit menyaksikan apabila kalian jatuh dalam kesulitan dan kepahitan, dan nabi itu begitu menginginkan kalian dapat petunjuk, bersifat kasih penyayang terhadap kaum mukminin. Dan di antara contoh dari sifat kasih sayang dan rahmat Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama, pada saat perang Uhud ada sebagian dari muslimin yang lari dan meninggalkan Rasulullah sendirian. Namun setelah perang usai, orang-orang yang lari tersebut kembali mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan rasa sesalnya, rasa penyesalan, dan meminta maaf dan ampunan. Allah SWT pada ayat 159 surat Ali Imran menyatakan, maka berkat rahmat ilahi engkau Muhammad telah bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat kasar dan berhati keras, maka sudah barang tentu mereka akan tercerai-berai dan meninggalkanmu wahai Muhammad. Maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan buat mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusanmu dengan mereka. Dan ketika kamu telah memutuskan, maka bertawakallah kepada Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل
Rasulullah ketika menerima ayat ini, maka kemudian Rasulullah merangkul orang-orang yang telah berbuat salah tersebut dan memaafkan kesalahan mereka. Contoh yang kedua, setelah Fathul Mekah, setelah Makkah jatuh ke tangan Rasulullah, maka warga Mekah yang sebelumnya melakukan kezaliman dan menganiaya Rasulullah SAW, mereka mengkhawatirkan, mencemaskan masa depan mereka. Cemas nanti bagaimana akan menghadapi Rasulullah SAW. Maka datang pikiran-pikiran dan kecemasan yang menghantui pikiran mereka. Dan baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan hatinya yang lembut dan kasih sayang, mengeluarkan amnesti secara umum, memaafkan mereka secara umum. Dan beliau berkata, kalian adalah warga satu kota dengan saya, tetapi kalian tidak baik terhadapku. Kalian telah mendustakan risalahku. Kalian telah mengusirku dari rumahku. Dan kalian telah memerangiku. Tetapi aku maafkan semua kalian. Dan aku buka rantai penghambaan daripada kalian. Dan aku umumkan kalian bebas melakukan kehidupan kalian. Dan kalian merdeka. Dan nantinya dalam budaya dan sejarah Islam, orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah ini termasuk Bani Umayyah disebut kaum Tulaqa, yaitu orang-orang yang telah dibebaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak dihukum. Contoh yang ketiga, ada seorang yang datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya terkait dengan ayat 107 surat Anbiya, di mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus, kata Allah, engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Lalu bagaimana sikap rahmat Rasulullah terhadap orang-orang kafir? Kemudian Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya para nabi sebelum Nabi Muhammad, setiap kali nabi tersebut ditolak ajakannya oleh kaumnya, maka nabi itu akan memohonkan hukuman agar Allah menghukum kaumnya tersebut. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau bersabar dalam menghadapi kesulitan, kepahitan, penderitaan saat diganggu oleh orang-orang kafir. Dan Nabi Muhammad tidak memohonkan hukuman atau siksaan untuk mereka. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Contoh yang keempat, Nabi Muhammad membebaskan, memerdekakan para sandera Hawazin, orang-orang yang ditawan Hawazin di saat perang Hunain. Dan contoh kelima, Nabi Muhammad memerdekakan, membebaskan putri daripada Hatim Ta'i setelah ia disandra dan ditawan dalam salah satu perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kufar. Ikhwani wa akhwati sekalian, itulah contoh daripada sikap kasih sayang dan kelembutan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan contoh-contoh ini kita dapat mentauladani Nabi Muhammad bagaimana bersikap terhadap saudara-saudara kita dengan sikap yang lebih lembut dan kasih sayang serta menebarkan rasa sayang di alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu